Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tinju 8 Malapetaka. Di platform pertempuran, raungan Ye Chen bergema lagi, dan tinju yang sombong, dan darah yang terus menurun menghantam Bai Yi. Ayo lagi. Ye Chen melambaikan tinjunya dan menyerang lagi. Aku tidak percaya, Bai Yi meraung dan menembak berturut-turut, baik dalam bayang-bayang kepalan tangan, dalam cetakan telapak tangan, atau dalam perisai pertahanan. Namun, di mata Ye Chen, tidak ada yang tersapu sepanjang jalan. Tidak peduli jurus rahasia apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menghentikan tinju berdarah Ye Chen. Boom! Dengan suara keras, Bai Yi dicengkeram oleh lengan Ye Chen, dan membanting ke kiri dan ke kanan dengan keras. Darah Bai Yi menyembur setinggi lebih dari 3 kaki, sebelum dia bisa mengatur napas, tubuhnya meninggalkan tanah. Ada suara keras lainnya, Bai Yi, 5 organ dalam, dan tulang serta meridian seluruh tubuh patah. Saya harus berbaring bengkok di tempat tidur selama 3 atau 5 bulan, bahkan jika pertempuran masih hidup. Aku akan mengirimmu ke langit. Ye Chen menerbangkan Bai Yi yang pingsan terlempar keluar dari platform pertempuran. Wow, kepala penonton terangkat lagi, matanya berbalik mengikuti sosok Bai Yi yang dilempar ke atas. Boom! Segera, suara keras datang dari luar arena, dan sebuah batu besar dihancurkan menjadi bubuk oleh tubuh Bai Yi yang jatuh. Lagi-lagi dia berhasil mengalahkan lawannya, murid peringkat 4 Sekte Zeng yang telah dikalahkan. Orang yang dianggap terlemah mampu menang lagi. Dunia ini benar-benar aneh. Saat suara pertama terdengar, suara itu terus terdengar. Pada saat ini, semua orang mungkin tidak lagi berani meremehkan Ye Chen. Jika Ye Chen secara kebetulan mendapatkan undian kosong dalam pertandingan sistem gugur, itu adalah keberuntungan Ye Chen. Jika Ye Chen menang melawan Sui Yin, itu mungkin kebetulan, tapi kali ini, murid peringkat 4 Sekte Zeng yang dipukuli. Apakah ini keberuntungan? Apakah ini juga kebetulan? Jawabannya tidak. Mungkin semua orang telah meremehkan ranah Ye Chen sejak awal, dan kekuatannya memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 murid inti Sekte Heng Yue. Senior Zhuge berkata, jika ada waktu luang aku akan mencari Ye Chen untuk mengobrol bersama, aku harus mempelajari dirinya dengan baik. Biou berkata, bukankah dia hanya menang melawan Bai Yi saja, apa perlu sampai sejauh itu kakek? Mendengar perkataan Biou senior Zhuge tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Biou, kau terlalu bangga pada kekuatanmu, apa kau berani menjamin dulu saat kau masih di tahapan inti manusia apa kau mampu mengalahkan Bai Yi, apa kau berani menjamin kau mampu bertahan bertarung melawan kultivator dengan jurus klon bayangan selama 3 jam lamanya? Tidak bisa bukan, selain itu jangan lupa garis keturunanmu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Ye Chen, sejak pertarungan ini sudah dipastikan kau akan kalah. Begitu kata ini keluar, Biou mengerutkan bibirnya, dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam. Dia tidak berani mengakuinya. Jika dia menghadapi Bai Yi ketika kultivasinya menyamai Ye Chen, dia pasti akan kalah. Di sisi lain, murid-murid Sekte Zeng yang telah mengangkat kembali Bai Yi yang pingsan. Itu benar-benar melukai otot-ototnya, dan Bai Yi sangat tidak dapat dikenali mukanya karena hancur dihabisi Ye Chen. Brengsek. Cheng Kun di kursi tinggi menghancurkan meja di sebelahnya, dan menatap dingin ke arah Ye Chen di platform pertempuran. Jangan lihat aku, tidak ada gunanya melihatku. Ye Chen memutar lehernya.
Bukannya aku memulai terlalu keras, itu karena murid Zeng Yangmu tidak bisa tidak bertarung. Kata-kata Ye Chen membuat semua murid sekte Zeng yang tiba-tiba berdiri, sepasang mata dingin, wajah ganas. Ye Chen bergumam keras, jika kalian tidak terima kemarilah semuanya dan lawan aku, tidak ada gunanya omong kosong seperti itu. Lihat apakah aku tidak bisa menghancurkanmu. Bahkan tidak mengatakannya, seorang murid sekte Zeng yang benar-benar muncul, dan itu adalah serangan diam-diam di belakang Ye Chen. Dan Wu Changqing belum mengumumkan hasilnya, yang berarti pertandingan belum berakhir. Pedang panjang itu langsung menuju ke kepala Ye Chen. Dalam adegan ini, tidak ada yang menanggapi. Sebenarnya, beberapa orang berani menyerang dan mengambil inisiatif. Ini melanggar peraturan kompetisi. Brengsek. Yang Dingtian tiba-tiba berdiri. Aku akan merasa sangat senang jika pedang itu dapat membunuh Ye Chen, itu hal yang baik. Cheng Kun di kursi tinggi mencibir di dalam hatinya. Meskipun waktunya singkat, Cheng Kun masih dapat diperintahkan untuk berhenti, tetapi dia belum memerintahkan. Jika Ye Chen terbunuh, itu bukan masalah besar untuk membunuh murid yang menyerang Ye Chen dan menukar murid itu dengan Ye Chen itu memang sepadan. Segera, Ye Chen berlumuran darah. Pedang itu patah, tetapi tidak menembus kepala Ye Chen, tetapi menusuk bahu Ye Chen. Jelas, pada saat-saat terakhir, Ye Chen lolos dari serangan itu. Sampah kau akan mati. Ye Chen mencibir, dan untuk sesaat, Ye Chen sangat marah sehingga dia menghancurkan pedang panjang yang menusuk bahunya, lalu mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan murid sekte Zeng Yang. Boom! Detik berikutnya, murid sekte Zeng Yang menyerang Ye Chen diam-diam itu, dihajar dibanting oleh Ye Chen. Murid itu muntah darah, organ dalamnya hampir muntah, dan seluruh tubuhnya rusak. Cukup sudah. Melihat murid itu meleset, Cheng Kun tiba-tiba berteriak. Yang Dingtian berteriak, Cheng Kun, murid-muridmu benar-benar melanggar hukum mengganggu jalannya kompetisi. Yang Dingtian memelototi Cheng Kun. Jika bukan karena Ye Chen bereaksi dengan cepat, saya khawatir Ye Chen akan mati dengan tragis di bawah pedang kalian sekte Zeng Yang. Yang Dingtian tidak perlu khawatir, aku akan memberimu penjelasan sekte Zeng Yang akan memberinya hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cheng Kun mendengus dingin, dan menatap platform pertempuran dengan dingin. Ye Chen tidak bergerak, tetapi menatap Cheng Kun dengan penuh minat, lupakan soal hukuman itu. Apa maksudmu? Apakah saya masih perlu menjelaskan kepadamu? Cheng Kun mendengus. Tentu saja Anda harus menjelaskan kepada saya. Ye Chen menatap Cheng Kun sambil mencibir. Jika saya tidak merespons dengan cepat, saya mungkin terbunuh. Sebagai korban, bukankah saya berhak tahu bagaimana menghukum orang ini? Tampaknya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan begitu sulit untuk dilibatkan, jadi dia melepaskannya. Cheng Kun sudah memikirkannya, bahkan jika murid Zeng Yang-nya telah meleset, sebagai KR tua sekte, dia akan menghukum berat murid itu untuk melayaninya, tetapi untuk sanksi, semakin ringan semakin baik, setidaknya tidak membiarkan nama murid itu kehilangan nyawanya karena ini adalah sekte Zeng Yang. Dia percaya bahwa penonton tidak akan membuatnya terlalu jelek. Namun, yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa Ye Chen adalah orang pertama yang berpegang pada masalah ini, yang membuatnya cukup malu. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Ye Chen berbicara lagi dan mengangkat bahu. Kau membutuhkan uang jika ingin melepaskannya dari tanganku. Cheng Kun berkata, lalu apa yang akan kau lakukan jika aku tidak mau memberikannya? Itu mudah. Ye Chen merentangkan tangannya,
lalu tangan yang lain sudah menggenggam pergelangan tangan murid itu. Darah berceceran seketika, dan Ye Chen menganggap serius wajah penonton dan merobek lengan murid itu. Langkah Ye Chen ini membuat suara dingin ke segala arah. Yang Ding Tian dan Chu Xuan-er. Mereka tidak pernah menyangka Ye Chen akan merobek lengan salah satu muridnya di depan umum. Ye Chen mencibir, "Uang atau nyawa, cepat pilihlah." Para penonton bersorak, nyalinya luar biasa, dia berani melakukan hal seperti itu pada sekte Zhengyang. Tapi anak itu yang menyerang Ye Chen duluan. Dia masih beruntung karena kehilangan satu tangan saja. Menurutku setelah ini sekte Zhengyang dan sekte Heng Yue akan bersih tegang. Murid sekte Zhengyang jelas tidak berharap Ye Chen menjadi begitu kejam, sehingga dia bereaksi, dan jeritannya sangat keras sehingga terdengar di seluruh sekte Zhengyang. "Ye Chen, kamu benar-benar..." Kemarahan Cheng Kun seperti guntur yang menggelegar, dan momentum yang kuat muncul seketika. Ye Chen tidak takut, memelototi Cheng Kun dan tertawa, "Aku hanya melakukan apa yang telah ditetapkan peraturan kompetisi saja. Sekarang aku hanya ingin meminta sejumlah uang dan aku akan segera melepaskannya. Apa kau sungguh enggan untuk memberikan uangmu padaku?" Ketua Sekte Zhengyang, apakah karena kau pelit ataukah kau merasa nyawa murid Sekte Zhengyang tidak ada nilainya? Senior Zhuge menjawab lebih dulu, mengangkat dan berkata, "Sekarang, anak itu terluka, jadi wajar saja jika dia minta uang untuk mengganti biaya pengobatannya." Pendahulu Zhuge berkata begitu banyak. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Gongsun ketua sekte Qingyun juga menyetujui, dan aneh bahwa dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu untuk melawan sekte Zhengyang. Melihat begitu banyak orang dan begitu banyak kekuatan berdebat, Cheng Kun hampir dipaksa muntah darah. Tidak heran dia menyalahkannya karena memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana, dan terlalu meremehkan Ye Chen, orang yang pernah diusir dari sekte Zhengyang. "Saya tidak menuntut. Beri aku uang dan kita selesai." Ye Chen menarik telinganya. "Kalau tidak, aku akan membawa bocah ini pulang kemudian merebusnya hidup-hidup." Begitu kata ini keluar, penonton masih lebih vokal. Rahasia keberanian Ye Chen benar-benar hebat. Dengan cara ini, dia berani meminta tebusan. Lihat wajah Cheng Kun lagi. Mukanya sangat suram. Lepaskan dia." Bagaimanapun, Cheng Kun tidak bisa menahan tekanan penonton, melambai dan melemparkan tas penyimpanan pada Ye Chen. Ye Chen tertawa, "Baiklah, nyawa murid sekte Zhengyang hanya setara dengan 50.000 batu roh saja, murah sekali." Meskipun hanya ada 5.000 roh, Ye Chen melepaskan muridnya. Baginya, uang tidak sepenting yang dia bayangkan. Ye Chen tidak berharap Cheng Kun memberinya banyak. Tujuannya adalah untuk menamparkan wajahnya mempermalukannya. Mempermalukan sekte Zhengyang, suasana hati saya sangat segar, tidak ada yang terjadi. Dapatkan. Ye Chen memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya, Ye Chen melompat dari platform pertempuran, dan kemudian tidak melupakan nada aneh, kehidupan murid sekte Zhengyang bernilai 50.000 roh batu, sungguh murah. Setelah komentar ini, terlalu banyak orang di antara penonton yang tidak bisa menahan tawa, dan diam-diam mulut Ye Chen tidak biasa, dan dia tidak lupa menggali sebelum pergi. "Jika perang diizinkan di sini, saya khawatir orang-orang dari sekte Zhengyang segerombolan lebah akan datang, dan satu orang akan meludahi dan menenggelamkan Ye Chen." Ye Chen berkata pada Chu Xuan, "Guru, kuberikan uang ini sebagai tanda hormat dariku." Di sini, Ye Chen telah kembali ke tempat duduknya dan menyerahkan Chu Xuan 50.000 batu roh.
Chusuan berkata, apa kau sudah bosan hidup? Chusuan secara alami tidak akan mengambilnya, tetapi menatap Ye Chen dengan ganas. Dia tahu Ye Chen tidak bisa melanggar hukum, tapi dia adalah guru yang gelisah. Siapa sangka melakukan hal seperti ini, meskipun wajah Sekte Zeng yang hilang kali ini, Ye Chen juga ditakdirkan untuk menjadi target fokus mereka. Ye Chen berkata, Guru, aku hanya ingin Cheng Kun membayar semua perbuatan karena telah mempermalukan Sekte Heng Yue. Aku ingin membuatnya mengerti apa rasanya dipermalukan karena perbuatannya sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa kemarahan hari ini sedikit terlalu kuat. Ye Chen batuk, dan hanya mengumpulkan batu roh, duduk di kursi dengan tenang. Aku akan membunuhmu. Di sana, Cheng Kun telah duduk kembali satu sama lain, wajah mereka dingin dan mengerikan, tetapi pembunuhan di hati mereka berada di luar jangkauan mereka. Rasa ingin membunuh Ye Chen tidak bisa lagi ditahan. Kompetisi tiga sekte yang tidak memiliki ketegangan akan sangat berubah karena situasi asli seseorang, yang menyebabkan dia kehilangan muka berturut-turut. Orang yang mempermalukannya adalah seorang yang diusir dari sekte. Apa ini? Ini adalah pembalasan. Yang bisa dipikirkan penonton adalah kalimat ini. Seorang murid dengan bakat tinggi telah menyingkir dengan cara ini. Sejauh menyangkut sekte, kerugian ini tidak biasa. Sebuah episode tidak menyenangkan, tetapi tidak lambat, tetapi masih harus dilanjutkan. Pertandingan berikutnya adalah duel murid-murid Zeng Yang sendiri. Karena itu adalah muridnya sendiri, secara alami tidak perlu bertarung. Sebelum duel dimulai, satu orang menyerah. Murid peringkat 3 Zeng Jun, tidak setelah memenangkan pertandingan, ia menjadi murid ketiga di final setelah Hua Yun dan Ye Chen. Kemudian, hal besar berikutnya adalah sebelum Wu Changqing mengumumkan nama duel, mata semua orang yang hadir berkumpul ke arah satu orang, yaitu tubuh roh mistik Jining Suang. Dia selalu menarik banyak perhatian dari awal hingga akhir. Dia tidak pernah berbicara dari awal sampai akhir. Ekspresinya acuh tak acuh dan matanya tidak goyah. Seperti gadis misterius, dia tak bernoda, seolah-olah masalah sepele apapun tidak bisa membuat hatinya berdesir. Di sisi lain wajah Sekte King Yun, menjadi suram. Ini adalah peristiwa paling konyol yang pernah ditemui murid-murid mereka. Zhou Ao, murid peringkat pertama Sekte King Yun, ditarik melawan Jining Suang, murid peringkat pertama dari Sekte Zeng Yang, dan merupakan pemilik tubuh roh mistik. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa Zhou Ao dari Sekte King Yun bukan levelnya untuk melawan Jining Suang. Zhou Ao tahu betul bahwa bahkan melawan murid peringkat 2 Sekte Zeng Yang, dia hampir tidak bisa menang, apalagi harus melawan Jining Suang. Mungkin ketika dia tahu bahwa Jining Suang adalah lawan undian, dia sudah menyadari. Dia tahu betul bahwa dia sama sekali bukan lawan Jining Suang. Adapun celahnya, itu hanya diketahui setelah bertarung. Di atas langit, Dong Huang Taixin berkata pada Ziyi, pertarungan selanjutnya adalah giliran pemilik tubuh roh mistik, menurutmu Zhou Ao dapat bertahan selama berapa putaran? Ziyi menjawab, bagaimanapun juga Zhou Ao adalah murid inti peringkat pertama Sekte King Yun, dia memiliki inti yang sulit ditembus oleh siapapun. Menurutku dia akan mampu bertahan 10 putaran. Dong Huang Taixin berkata, apa kau sangat mengagumi Zhou Ao atau kau sedang meremehkan pemilik tubuh roh mistik? Aku akan mempertaruhkan posisiku sebagai ketua sekte. Menurutku dia tidak mampu bertahan lebih dari 3 putaran. Seketika suara wasit mengungkapkan, Jining Suang dari Sekte Zeng Yang melawan Zhou Ao dari Sekte King Yun.
Keduanya memasuki arena. Seketika Jining Xuang dapat dengan mudah mengalahkan Zhou Ao hanya dengan 3 serangan. Para penonton bersorak, Zhou Ao adalah murid peringkat pertama Sekte King Yun. Dia juga memiliki ki inti yang tak terkalahkan dan dia tidak dapat bertahan lebih dari 3 putaran. Apa pemilik tubuh roh mistik ingin menantang langit? Dia mampu mengalahkan murid inti peringkat pertama dengan sangat mudah. Yang Dingtian berkata, dengan usia yang semuda ini dengan kultivasi yang ia miliki, dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat mengerikan. Jika dia terus mengembangkan potensinya, tidak ada seorang pun dari 3 sekte yang dapat mengalahkannya. Chu Xuan berkata pada Ye Chen, keberadaannya sudah sangat mengancam sekte Heng Yue, mungkin ada beberapa keputusan yang sedikit tidak manusiawi. Tapi itu semua adalah demi kebaikan sekte. Ye Chen, sekarang kau pasti memahami beberapa keputusan sekte terkadang tidak dapat dihindari untuk membunuh Jining Xuang. Ye Chen menjawab, aku mengerti. Dalam hati Ye Chen bergumam, tapi aku tetap tidak setuju dengan rencana pembunuhan rahasia Jining Xuang yang telah direncanakan oleh sekte.